Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Prasetyo dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah transmisi tenaga listrik, yaitu tegangan dan arus dalam rangkaian 3 fasa seimbang. Pada gambar 2.9 memperlihatkan sebuah generator dengan hubungan Y yang netralnya ditandai O, menyuplai suatu beban yang juga terhubung star dan seimbang, serta netralnya ditandai N. Beban tersebut direpresentasikan oleh impedansi R di antara setiap saluran dan netral. Rangkaian ekuivalen dari generator berfasa 3 terdiri dari sebuah gaya gerak listrik di masing-masing fasa yang digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran. Masing-masing GGL terhubung seri dengan impedansi G yang terdiri dari sebuah tahanan dan sebuah reaktansi induktif. Titik A aksen, B aksen, C aksen adalah fiktif karena sebenarnya GGL yang dibangkitkan tidak mungkin dipisahkan dari impedansi masing-masing fasa. Pada terminal mesin adalah A, B, dan C. Pada generator GGL, E aksen O, EB aksen O, EC aksen O adalah sama besarnya tetapi berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Jika besar masing-masing 100 volt dan E aksen O diambil sebagai referensi, maka EA aksen O sama dengan 100, 0 derajat volt, EB aksen O sama dengan 100, 120 derajat volt, EC aksen O sama dengan 100, 240 derajat volt. Selanjutnya, pada gambar 2.10 memperlihatkan 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus. Dari harga GGL tersebut, di mana E aksen O adalah mendahului atau leading 120 derajat terhadap EB aksen O dan EB aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap EC aksen O. Pada gambar di bawah ini yaitu adalah bentuk diagram fasor dari GGL di atas. Nah, pada gambar diagram tersebut ditunjukkan perbedaan 120 derajat dari sudut gelombang sinus di atas. Selanjutnya, karena O dan N berada pada potensial yang sama, maka VAO, VBO, VCO berturut-turut sama dengan VAN aksen, VBN aksen, dan VCN aksen. Dan pada terminal-terminal generator tegangan, netralnya adalah sebagai berikut. Kemudian arus saluran adalah sebagai berikut. Nah, dalam kasus ini dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah seimbang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.10. Dikarenakan EA aksen O, EB aksen O, dan EC aksen O sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Sedangkan impedansi yang terlihat dari GGL adalah identik, maka arus-arusnya juga sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Hal ini berlaku juga VAN, VBN, dan VCN. Dan jika bebannya tidak seimbang, jumlah dari arus-arusnya juga tidak akan sama dengan 0. Dan suatu arus akan mengalir di antara O dan N tidak akan berada pada potensial yang sama. Pada gambar 2.12a memperlihatkan 3 arus saluran dari suatu sistem yang seimbang. Karena itu, IN pada hubungan antara netral-netral dari generator dan beban seperti terlihat pada gambar 2.12. Jumlahnya sama dengan 0. Tegangan-tegangan antara saluran-saluran adalah VAB, VBC, dan VCB dengan mengikuti alur dari A ke B melalui N di dalam rangkaian dari gambar 2.9. Berikut rumus yang didapatkan. VAB sama dengan VAN tambah VNB sama dengan VAN min VBN. Pada gambar di bawah itu terlihat sebuah diagram fasor dari tegangan-tegangan terhadap netral. Dan dari gambar tersebut didapatkan besarnya VAB dengan rumus VAB mutlak sama dengan 2 VAN mutlak cos 30 derajat sama dengan 1,73 kali VAN. Kemudian didapatkan akar 3 mutlak VAN. Tegangan-tegangan antara saluran yang lain didapatkan dengan cara yang sama.
dan gambar 2.14 memperlihatkan seluruh tegangan antara saluran dan saluran ke netral. Pada kenyataannya, besarnya tegangan-tegangan antara saluran-saluran dari suatu rangkaian 3 fasa yang seimbang sama dengan akar 3 kali besarnya tegangan-tegangan saluran ke netral. Berikut ini adalah contoh soal untuk materi yang tadi. Suatu beban 3 fasa terhubung setar 4 kW dengan tegangan antara fasa A dan netral adalah VAN sama dengan 230 sudut min 90 derajat volt, dan untuk tegangan antara fasa yang lainnya dan netral seperti gambar 2.15 dengan beban seimbang yang impedansinya sama dengan 20 sudut min 30 derajat ohm. Tentukan arus saluran dan gambarkan diagram fasornya. Berikut adalah penyelesaiannya. Arus saluran adalah dengan rumus IA sama dengan VAN per Z 230 sudut min 90 derajat dibagi 20 sudut min 30 derajat. Nah, 230 dibagi 20 yaitu 11,5 dengan sudut min 90 dikurangi min 30 derajat yaitu sama dengan min 60 derajat. Seterusnya sampai perhitungan IB dan IC, caranya sama seperti itu tadi. Kemudian setelah diketahui semua, kita langsung mencari arus ke netral sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar diagram fasor seperti gambar 2.16 tadi. Pada gambar ini ditunjukkan perbedaan fasa yaitu 30 derajat seperti diagram yang digambarkan pada soal tadi. Selanjutnya, daya pada rangkaian 3 fasa. Dalam suatu rangkaian yang seimbang, ini sama dengan 3 kali daya pada fasa yang manapun juga, karena daya pada semua fasa adalah sama. Jika besarnya tegangan antara fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung setar adalah VAN mutlak sama dengan VBN mutlak sama dengan VCN mutlak. Nah, total daya yang diberikan oleh generator 3 fasa atau yang diserap suatu beban 3 fasa dapat diperoleh dengan mudah dengan menjumlahkan daya pada ketiga fasa tersebut. Kemudian, jika besarnya arus antar fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung setar adalah mutlak IAN sama dengan IBN mutlak sama dengan ICN mutlak, maka daya aktif atau nyata 3 fasa total dirumuskan P sama dengan 3 VAN mutlak IAN mutlak cos pi AN dan seterusnya sampai VBN dan VCN, dengan theta AN, theta BN, dan theta CN adalah sudut-sudut di mana arus fasa tertinggal terhadap tegangan fasa, jadi sama dengan sudut dari impedansi pada masing-masing fasa. Nah, sehingga persamaan 2.31 tadi menjadi P sama dengan akar 3 VL kali IL cos pi P, dan total daya 3 fasa untuk daya reaktif adalah jika beban di hubungan delta seimbang, tegangan pada masing-masing impedansi adalah tegangan antara saluran dan arus yang mengalir masing-masing impedansi adalah sama dengan besarnya arus saluran dibagi akar 3, atau menggunakan rumus IP sama dengan IL per akar 3. Daya aktif atau nyata di 3 fasa total adalah P sama dengan 3 VP kali IP cos pi P. Dengan menggantikan harga-harga VP dan IL dari persamaan 2.38 dan 2.39 ke dalam persamaan 240 didapat P sama dengan akar 3 VL kali IL cos pi P. Jadi lebih baik langsung menggunakan rumus yang terakhir ini karena ini adalah persamaan pengganti dari harga-harga yang sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh dan penyelesaian dari soal materi ini tadi. Tentukan daya aktif 3 fasa total dari contoh 2.4. Dari contoh 2.4 di mana tegangan antar fasa ke netral dan tegangan antar fasa ke fasa adalah VL sama dengan akar 3 kali VAN. Nah, VAN tadi kan 230. Jadi akar 3 dikali 230 sama dengan
398,37 volt dan IL sama dengan 11,5 ampere. Maka daya aktif 3 fasa total adalah P sama dengan akar 3 VL IL cos pi B. Kemudian langsung kita masukkan VL dan IL yang sudah diketahui, yaitu akar 3 dikali 398,37 dikali 11,5 cos min 30 derajat sama dengan 6872 watt. Sekian, terima kasih presentasi dari saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.